Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dialah menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Suatu hari yang diberikan Tuhan oleh kita semuanya adalah untuk memuji menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Allah dalam ibadah, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam pengagungan. Karena itu Bapak Ibu dengan Tuhan, marilah kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, meninggikan namanya, dengan memuji Tuhan, menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Arahkanlah hatimu, arahkanlah segenap pikiranmu, dan arahkanlah jiwamu hanya kepada Tuhan. Dan kita mulai ibadah kita di pagi hari ini
dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudaraku semuanya di ibadah raya keluarga di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada tempat yang begitu istimewa buat setiap kita untuk kita bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan kecuali kita mencari hadirat-Nya, mencari wajah Tuhan, mencari di mana kita akan menemukan suatu tempat yang begitu indah, suatu tempat yang begitu menyenangkan buat setiap kita, menenteramkan hati buat setiap kita, yaitu di hadirat Tuhan, di hadapan Allah, dalam suatu persekutuan yang intim dengan Dia. Kita akan memuji menyembah Tuhan, ku cari wajah. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, oh bukan Tuhan yang jauh dariku, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, oh Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Semua orang yang membutuhkan, ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu. Biarlah ini menjadi seruan hati kita, saudara.
bahwa kita sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh mencari kasih-Nya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang Dan biarlah ini juga boleh menjadi iman percaya kita, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh dari setiap kita. Dia hanyalah sedekat doa-doa kita. Haleluya. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah yang merupakan tempat perlindungan buat setiap kita. Tuhan Allah yang senantiasa mendengar atas seruan doa kita dan menyiapkan jawaban yang terbaik buat setiap kita. Tuhan yang menjadi tempat buat setiap kita yang membutuhkan pertolongannya dan dipuaskan olehnya. Itu Tuhan yang sama yang memberikan perintah kepada setiap kita. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kasih Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, hendaknya kita refleksikan dalam ayat. Segala sesuatu yang kita mau supaya orang melakukan pada setiap kita, kerjakan itu sebagai suatu ungkapan syukur kita, kasih kita, ketaatan kita pada Tuhan. Tetapi sampai saat ini saudaraku, kita belum mampu dengan sesungguh-sungguhnya melakukan sabda Tuhan ini. Oleh karena itu dengan suatu kerendahan hati kita semuanya, mari kita datang pada Tuhan. Kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Sabda Tuhan katakan, jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Dengan rendah hati kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia, Allah yang maha kudus. Tetapi dari semuanya itu, Engkau adalah Allah yang kasih dan
penuh anugerah serta pengampunan. Pada saatnya Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu, kami datang kepada Tuhan, kami mengakui bahwa kami telah berbuat dosa kepada Tuhan. Sampai saatnya Tuhan kami belum mampu melakukan setiap sabda-Mu, setiap ketetapan-Mu, setiap perintah-Mu. Seringkali kami Tuhan mengecewakan hati-Mu. Seringkali kami berontak kepada Tuhan, seringkali kami kurang percaya kepada. Bahkan di dalam kelemahan-kelemahan hidup kami mengecewakan hati-Mu. Oleh karena dia Tuhan Allah kami, ampunilah setiap dosa kami, ampunilah setiap pelanggaran kami, ampunilah Tuhan setiap kelemahan kami. Karena kami yakin dan percaya, hanya melalui pengampunan Tuhan, melalui darah Yesus Kristus yang dicurahkan di kayu salib, kami boleh disucikan. Dan kami boleh dilayakkan menghadap Engkau, terlebih menjadi anak-anak ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap doa kami, ungkapan syukur kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ialah Tuhan Allah yang maha kuasa dan pengasih, memberikan pengampunan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cita-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku di tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Karena Allah itu Allah yang setia dan adil, sehingga Ia berkenan mengampuni dosa kita, dan kita semua beroleh anugerah. Dan itu semua oleh karena iman, bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu layaklah bagi setiap kita untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab anugerahnya yang besar tak terkirakan. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya, saat ku kembali ke surga.
aku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah ibadah kita sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan, jadi suatu ibadah yang sungguh-sungguh layak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh datang kepada Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya, sekalipun kami hanya dalam keluarga kami, Engkau tidak memandang jumlah kami, tetapi Engkau melihat hati kami masing-masing, yang rindu untuk memuji Tuhan, yang rindu untuk menyembah Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkuasa atas kami, dan memberkati kami semuanya. Bapak Surgawi, kami ingat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami serahkan untuk Bapak Yono yang saat ini sedang sakit kakinya. Bapak, kiranya Engkau Allah kami yang jamah dia, sehingga dia boleh beroleh kesembuhan daripada Tuhan, dipulihkan kembali, dan segera bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Memusarkan Ibu Endang Pujiati yang juga masih dalam proses kesembuhan dan pemulihan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan, bila Engkau Allah kami bercampur tangan di dalamnya. Kami juga serahkan untuk Bapak Arianto yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau terus tolong dia, jamah dia, dan kiranya Engkau terus berkati dia. Bapak Surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk mbah-mbah kami di usia tua mereka, dan juga Tuhan tolong mereka semuanya. Kiranya Engkau sertai, berikan kekuatan penghiburan, berikan kesehatan saat sempurna dan rezeki dalam setiap kehidupan. Sehingga di usia tua mereka, mereka senantiasa mengalami jamahan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dalam setiap kehidupannya. Bapak Surgawi, kami menyerahkan untuk hidup dan seluruh kehidupan anak-anak-Mu semuanya, di KITC Kopen maupun di Karanganyar, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota, luar pulau, bahkan ada di luar negeri, sampai di Malaysia sana. Kami mau menyerahkan Tuhan keberadaan setiap anak-anak dan keluarganya. Kiranya Engkau memimpin keluarga mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera mengiringi hidup keluarga mereka. Kau cukupkan setiap kebutuhannya. Apapun yang dikerjakan, mari Tuhan, kiranya Tuhan buat berhasil. Ternyata ada satu dari anak-anak-Mu yang kekurangan, yang mengalami penderitaan, tetapi biarlah hidup mereka senantiasa berkelimpahan berkat daripada Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah. Kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan memberkati. Kami serahkan Tuhan untuk gereja-Mu Kopen, dalam tangan kuasa Tuhan kami serahkan. Biarlah di tengah-tengah masa-masa pandemi yang belum sepenuhnya pulih ini, kiranya Engkau terus memimpin, kiranya Engkau terus memberkati, yang sekalipun saat ini sudah ada ibadah tatap muka terbatas, biarlah Engkau Allah kami melindungi kami, kiranya Engkau Allah kami memberkati kami. Ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan, dan biarlah semuanya boleh aman. Kami serahkan ke majelis yang ada, berikan hikmat buat mereka, sehingga Tuhan gereja-Mu boleh senantiasa bersinar di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Surgawi, kami juga serahkan bangsa kami
Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah masa-masa sulit ini, kami serahkan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Amin, dan juga seluruh menteri-menterinya, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan ke tingkat paling bawah RT RW Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat buat mereka, yang mereka mampu mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan beri untuk mereka kerjakan, sehingga mereka mampu menyelesaikannya dengan baik, membawa rakyat Indonesia menikmati kehidupan yang adil dan makmur di tengah-tengah masa-masa seperti ini. Kami serahkan keamanannya, kami serahkan pertumbuhan ekonominya, kami serahkan untuk sosialnya, kami serahkan juga Tuhan untuk kondisi politiknya, kami serahkan semua hal, baik itu kerukunan-kerukunan di seluruh wilayah Indonesia, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga serahkan untuk pembangunan yang mungkin mengalami terhambat, tetapi biarlah Engkau Allah kami menolong, sehingga semuanya boleh lancar, sehingga seluruh wilayah Indonesia boleh merasakan pembangunan yang terjadi di Indonesia ini. Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan untuk kota-kota di mana kami boleh tinggal, baik itu Kudus, baik itu Demak, baik itu Kalimantan, baik itu Semarang, dan juga bahkan negara Malaysia sana. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah keberadaan kami yang merupakan anak-anak Tuhan yang Engkau berkati, juga memberkati kota kami, sehingga kota-kota kami senantiasa merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan bangsa kami, kota kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga menserahkan Tuhan sepenuhnya ibadah raya keluarga online ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau senantiasa berkuasa atas kami semuanya dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 minggu sudah Tuhan telah memberkati kita. Karena itu layak bagi setiap kita untuk kita boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan, dan kita iringi dengan satu pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita Di mana-mana Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang, percaya. tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita menserahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan dengan hati yang penuh sukacita ini. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau menguduskannya dan memberkatinya. Bila persembahan ini sungguh-sungguh bisa dipakai setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan berdoa untuk seluruh umat-Mu, kiranya Engkau memimpin hidupnya, pribadi lepas pribadi. Engkau memimpin keluarganya, Engkau memimpin pekerjaannya. Dan bila seluruh umat-Mu senantiasa hidup di dalam damai
dan sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan dan umat-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali. Selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tentunya sudah biasa mendengar kata terima kasih, syukur. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah setiap orang itu bisa berkata terima kasih? Sekalipun kata terima kasih itu mudah kita ucapkan, kata syukur itu mudah untuk kita sampaikan. Apakah setiap orang bisa dengan tulus hati berkata terima kasih, syukur ya Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Tidak setiap orang itu bisa mengucap syukur. Tidak setiap orang itu bisa berterima kasih. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terambil dari kitab Injil Markus ayat pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Namun kita baca saja ayat 24 sampai 30. Akan dibacakan oleh Ibu Tresni. Silakan. Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Amin. Sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mohon pimpinannya. Kembali Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh, sehingga ketika kami merenungkan sabda firman ini, kami boleh dimengerti, memahami dengan baik, dan pada akhirnya bisa melakukannya. Bapa Surgawi, serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkuasalah atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang seperti apa sih orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Atau orang seperti apa sih orang yang bisa berterima kasih kepada orang lain? Yang pertama saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bisa mengucap syukur itu adalah orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, saudara. Kalau kita memperhatikan ayat yang baru kita baca tadi, ada seorang ibu dari bangsa Yunani. Dan juga kalau kita teruskan di dalam ayat selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-37, saudara. Ada seorang yang tuli dan gagap. Saudaraku yang dikatakan saya yakin dan percaya, baik
ibu yang merupakan dari bangsa Yunani ini, maupun orang yang mengalami bisu dan tuli, mereka sudah tidak kurang-kurang, saudara, mencari jalan keluar, mencari kesembuhan, nggak kurang-kurangnya. Seperti ketika kita itu mengalami kondisi itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya beri pakan burung, biasanya suaminya yang ngedoli, tetapi saya perhatikan suaminya nggak muncul-muncul, sudah cukup lama. Saya tanyakan, kemana suami? Lalu ibu itu berkata, bapaknya kemarin ketempelan, Pak. Tempelan katanya. Lalu dia cerita, saudaraku, Pak, kemana-mana Pak, saya sampai ke Jawa Timur, Jawa Barat. Setiap orang yang menyampaikan tempat yang baik saya datangi, Pak. Tidak kurang-kurang kami berusaha, tetapi hasilnya masih nihil. Sehat sih sehat, Pak, tetapi hilang ingatannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga saya tidak percaya. Ibu dari bangsa Yunani dan orang yang membawa orang tuli dan gagap tadi, mereka sudah berjuang luar biasa. Mereka butuh zaman Tuhan, mereka butuh lawatannya. Dan mereka merasa bahwa hanya Yesus saja yang bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu dan Kristen, oleh karena itu di sini sang ibu ini justru sampai dikatakan tidak layak memberikan roti kepada anjing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan adalah tidak layak memberikan keselamatannya itu kepada orang-orang di luar bangsa yang telah dipilih. Tetapi sang ibu ini berkata, betul Tuhan, bahwa anjing-anjing itu pun juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini loh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini sebenarnya sang ibu itu membutuhkan sekali pertolongan daripada Tuhan. Tuhan mau katakan apalah, tapi yang penting anakku sembuh, yang penting anakku terbebas dari kuasa jahat. Wes mau apa saja, mau diapakan saya mau, yang penting anak saya sembuh. Nah, saudaraku dan orang yang demikian inilah orang yang bisa mengucap syukur. Tetapi bagi orang-orang yang tidak butuh pertolongan, mau ditolong kayak apapun ya mereka diam saja. Kan apa? Merasa dia tidak butuh pertolongan. Padahal dia ditolong terus, tetapi dia akan merasa biasa-biasa saja. Wong dia yang nolong sendiri kok, bukan aku ya butuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi di sini ini menjadi pelajaran buat setiap kita, saudara. Kita itu butuh Tuhan. Kita itu butuh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita butuh kehadirannya, kita butuh kuasanya, kita butuh lawatannya, kita butuh kasihnya, kita butuh penghiburannya. Oleh karena itu, saudaraku yang bukan, kita hendaknya seperti perempuan tadi, sang ibu ini. Mau Tuhan engkau apakan aku, wis masa bodoh. Yang penting aku dapatkan kasih. Yang penting aku dapatkan pertolongan. Aku butuh engkau Tuhan. Nah, ini baru kita akan bisa berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur engkau berikan keluarga buat kami yang baik. Suami yang mengasihi, istri yang mencintai, anak-anak yang menghormati. Terima kasih Tuhan. Kita tidak merasa bahwa itu karena saya. Tetapi kita tahu itu semua karena Tuhan. Pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, cintanya Tuhan yang dicurahkan atas kita. Ketika kita bisa mencukupkan kebutuhan kita, kita tidak akan berkata, karena saya bekerja siang malam, karena saya punya posisi. Tetapi ketika kita mengalami hidup berkelimpahan, kita akan berkata, Tuhan, semuanya itu karena Engkau. Tidak lain tidak bukan karena Engkau Tuhan.
Karena aku terus minta kepada Engkau untuk mencukupkan setiap kebutuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, dia yang bisa mengucap syukur. Karena itu, kalau kita nggak butuh, kita tidak pernah akan mengucap syukur. Bergantung pada saudara. Yang kedua, saudaraku yang Tuhan, siapa sih orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di sini, sang ibu ini sungguh-sungguh mengalami camahan Tuhan, lawatan Tuhan yang begitu hebat, luar biasa, sekalipun Tuhan gak datang ke rumahnya. Dan orang yang membawa orang buta dan orang tuli dan gagap, dia juga melihat, dia juga mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat. Oleh karena Yesus Kristus, dia boleh sembuh. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan, mengalami kuasanya Tuhan, mengalami pertolongannya Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan, itulah mereka yang mau mengucap syukur kepadanya. Orang tidak akan berkata, itu karena saya. Segalanya karena Tuhanlah yang bekerja. Nah Bapak Ibu dan kasih Tuhan, oleh karena itu di sini, bagi banyak orang Kristen, saya rasa sebenarnya terus mengalami kuasanya Tuhan. Terus mengalami kasihnya Tuhan. Tetapi seringkali tidak dianggap itu pertolongannya Tuhan. Tidak dianggap itu karena campur tangan Tuhan. Tidak dianggap itu karena berkatnya Tuhan. Nah ini yang akan mempengaruhi kita mengucap syukur dengan sungguh-sungguh atau dengan bibir kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan di sini, kita sebagai umatnya Tuhan, kita harus tahu betul bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu begitu dekat dengan kita, Tuhan itu berkarya atas kita. Tuhan menjagai kita, Tuhan terus mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan memberikan keselamatan buat setiap. Nah itu harusnya kita syukuri. Dari hari ke hari dengan apa? Dengan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Hidup dengan dekat dengan Tuhan. Syukur itu bukan berarti saya harus memberikan persembahan sebanyak mungkin, enggak. Syukur itu harus ditunjukkan melalui apa? Memberikan hatinya, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan menuntut bukan harta benda buat dari setiap kita? Mengapa Tuhan menuntut hidup kita? Karena ketika hidup kita diberikan kepada Tuhan, maka semua yang ada di belakang kita akan mengikutinya. Kalau kita sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dan kita mau mengungkapkan itu dalam bentuk pemberian yang terbaik untuk Tuhan, maka kita tidak pernah akan eman-eman. Gak akan eman-eman tenaga kita, gak akan eman-eman waktu kita, gak akan eman-eman kemampuan kita untuk diberikan. Gak akan eman-eman harta kita untuk dipersembahkan. Bahkan dalam setiap hidup kita, kita berkata, Tuhan, aku mau memberikan hidupku. Itu hanya terjadi ketika kita merasakan bahwa Tuhan telah berkarya dalam hidup kita. Tuhan telah bekerja dalam hidup kita. Tuhan hadir dan berkuasa atas kita. Nah, itu baru bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan membanggakan diri, tetapi kita akan berkata, Tuhan, aku mengucap syukur kepada Engkau. Engkau baik, Engkau luar biasa. Aku seperti ini karena Engkau Tuhan. Keluargaku seperti ini
karena Engkau Tuhan. Posisiku seperti ini, karena Engkau Tuhan. Aku sehat kuat ini Tuhan, karena Engkau ya Tuhan. Nah, itu baru mengalir ungkapan syukur dari hati yang terdalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang bagaimana, seperti apa sih orang yang bisa mengucap syukur itu? Orang yang mau mempermuliakan namanya. Saudaraku yang Tuhan, kalau kita membaca di bagian terakhir, di situ orang-orang yang telah diperintahkan untuk tidak ngomong bahwa dia telah disembuhkan oleh Yesus, dia ngomong terus. Dia terus ngomong kepada banyak orang bahwa dia telah disembuhkan oleh Yesus dengan cara yang ajaib, luar biasa. Nah, saudaraku yang Tuhan, kalau kita melihat sepintas lalu itu pembangkangan, bukan? Tuhan perintahkan, ojo ngomong-ngomong loh. Tetapi dia kesana kemari ngomong, bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Saudaraku yang Tuhan, apakah orang ini memberontak kepada Tuhan? Tidak sebenarnya. Mengapa? Karena orang ini sungguh-sungguh berterima kasih kepada Yesus. Dan dia mau membesarkan namanya. Tidak lain tidak bukan, hanya tujuannya dia mau membesarkan nama Yesus. Bukan dia membanggakan pada Yesus, tetapi dia mau membesarkan sebagai ungkapan syukurnya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, di sini orang yang mengucap syukur itu diberikan, yaitu dengan cara memberitakan kebesaran Yesus, mengagungkan kemuliaan Yesus. Dalam setiap kehidupan kita di sini, saudaraku yang kasih Tuhan, nama Yesus itu harusnya menjadi bagian di dalam hidup kita, bahkan mengalir di dalam darah kita, bahwa kita hendak mempermuliakan namanya. Kita hendak memberitakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Di mana saja, dalam kondisi apapun, kita mau memberitakan nama Tuhan. Sekalipun hambatan, rintangan terus terjadi, tetapi kita mau bahwa hidup kita mempermuliakan nama. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, yaitu hanya membesarkan namanya, hanya mempermuliakan namanya. Itu yang bisa kita kerjakan, saudara. Karena kita mau membantu apa Tuhan? Nggak ada. Karena segalanya sudah ada semuanya. Hanya membesarkan namanya, mengagungkan namanya, mempermuliakan namanya saja yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Dan itu dikerjakan oleh orang-orang ini. Mereka pergi ke sana kemari, bahwa dia telah disembuhkan oleh Yesus. Dan nama Yesus melambung luar biasa gara-gara orang ini. Nah, saudaraku yang tentunya dalam kehidupan kita diamanatkan untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Itu hendaknya kita kerjakan, saudara. Dengan siapa saja. Kalau kita memang nggak harus bawa Alkitab, nggak harus buka Alkitab, nilai-nilai di dalam Alkitab itulah yang harus kita. Ciri khas kasih, ciri khas kekristenan, ciri khas Kristus itu harus mewarnai setiap gerak langkah hidup kita dalam kita bersaksi bagi mereka. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari sebagai umat Tuhan, mari kita memberitakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita memberitakan keagungan besarnya, kuasanya dalam hidup kita. Itu baru mengucap syukur. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, 3 hal orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, itu adalah orang yang butuh, sangat butuh pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh merasakan karya Tuhan. Yang ketiga, dia yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Kita akan berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas sabda yang boleh kami renungkan di pagi hari. Kiranya sabdamu sungguh-sungguh bisa kami pahami, mengerti, dan bisa kami kerjakan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi bila kuasa roh-Mu terus berkarya, menumbuh kembangkan dan membuahkan firman di dalam setiap kehidupan anak-anak semuanya. Bapa surgawi, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan akhiri ibadah raya keluarga di kesempatan pagi hari ini dengan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Sudah jadi berat. hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Hidup ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Hidup ini sudah jadi berkat. arahkanlah hatimu, arahkanlah genap pikiran dan jiwa pada Tuhan. Dan kita akhiri ibadah keluarga di kesempatan pagi hari ini
dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati buah kandungan. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati cucu-cucumu semuanya. Tuhan memberkati pekerjaanmu dan mengisi penuh lumbung-lumbungmu. Karena anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan kuasa bagi setiap kita menghadapi hidup ini, kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu dan Kristen, terima kasih atas partisipasi, kesetiaan, kedisiplinan Bapak Ibu dalam mengikuti ibadah raya keluarga yang kita selenggarakan setiap minggu. Terus jaga kesehatan, hati-hati sekalipun saat ini corona sudah mulai mereda, tetapi jangan sembrono. Kita harus tetap jaga diri supaya corona segera pergi. Oke, selamat pagi Bapak dan dikasih Tuhan. Selamat beraktivitas atau selamat bersama-sama dengan keluarga di pagi di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.